Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uli Anissa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas atau menganalisis suatu permasalahan bimbingan dan konseling yang terjadi pada konseling saya. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu mengenai identifikasi kasus dari konseli saya. Nah, adapun nama dari konseli saya yaitu yang berinisial FT dengan NIS 17884 dari kelas 12 IPS. Adapun tempat tanggal lahirnya Watampone 12 Mei 2003. Dia beragama Islam dan berjenis kelamin perempuan. Oke, selanjutnya keadaan fisik dan kesehatan mental yang dimiliki oleh konseli. Nah, adapun keadaan fisik dan kesehatan klien saat ini itu sehat jasmani dan tidak ada gangguan fisik atau penyakit yang diderita. Kemudian, latar belakang dari keluarganya. Adapun latar belakang dari konseli, nah berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan terhadap klien, yakni anak ini merupakan anak ketiga dari 5 bersaudara yang merupakan anak dari pasangan KR dan Ibu NA. Nah, kedua orang tuanya di sini bekerja sebagai wira swasta di kampung orang atau sedang melakukan perantauan dan menitip anaknya di saudara kandungnya. Oke, selanjutnya mengenai identifikasi masalah. Nah, dalam identifikasi masalah, kami melakukan wawancara dengan konseli. Nah, di mana konseli di sini mengatakan kalau ia ingin melanjutkan pendidikannya di kota, namun orang tuanya tidak mengizinkan untuk melanjutkan ke sekolah untuk bersekolah di salah satu kota. Namun ketika wawancara dilakukan oleh wali kelasnya, pada saat ia SMP, FT ini sangat cerdas di antara teman-teman yang lain. Sehingga ia wajar jika bisa mendapatkan beasiswa dan diterima di SMA favorit yang ada di kota tersebut. Nah, sejak FT diterima di SMA favorit, subjek sangat bangga sebagai anak desa. Namun seiring berjalannya waktu, FT diterima di SMA favorit, ia mulai merasa minder dengan teman-temannya yang sebagian besar dari keluarga kaya dengan pola pergaulan yang begitu berbeda dengan latar belakang yang dimiliki dari konseli saya. Nah, konseli saya menganggap bahwa teman-teman dari keluarga kaya tersebut itu sebagai orang yang sangat egois, kurang bersahabat, pilih-pilih teman yang sama-sama dari keluarga kaya saja. Dan konseli saya beranggapan bahwa teman-temannya itu sangat sombong. Akhirnya konseli saya ini benar-benar menjadi anak minder, pemalu, serta ragu dan takut bergaul sebagaimana mestinya. Nah, makin lama kasus ini tidak terselesaikan. Konseli pun sampai konseli mengalami penurunan terhadap nilai yang ada di sekolahnya dan merasa bahwa beban pikiran dan perasaannya itu semakin berat sampai ragu apakah bisa naik kelas atau tidak. Oke, selanjutnya mengenai diagnosis.
Nah, diagnosis di sini berdasarkan data yang terkumpul dari observasi dan wawancara yang dilakukan dengan subjek atau konseli dan orang terdekatnya, bahwa dapat disimpulkan masalah yang dialami konseli yaitu tidak percaya diri dan merasa minder terhadap teman-temannya karena ia merasa berada di titik terendah di antara teman-temannya, di mana ia merasa bahwa dirinya paling terendah di antara teman-temannya, pemalu serta ragu dan takut bergaul sebagaimana mestinya, prestasinya semakin menurun, adanya beban pikiran dan perasaan makin berat, sampai-sampai ragu apakah ia bisa naik kelas atau tidak. Oke, adapun analisis ABC yang kami lakukan, nah di mana A itu activating event, konseli di sini menganggap bahwa temannya dari keluarga kait tersebut sebagai orang yang egois, sombong, kurang bersahabat, dan pilih-pilih teman yang sama-sama dari keluarga kaya saja. Nah, adapun beliefnya, konseli di sini tidak percaya diri dan merasa minder terhadap teman-temannya. Dia tidak ingin bergaul dengan temannya dan selalu ingin menjauh dari temannya. Nah, dari belief ini muncullah konsekuensi. Nah, konsekuensinya itu merasa bahwa dirinya paling terendah di antara teman-temannya. Dia pun pemalu serta ragu dan takut. Prestasinya pun juga semakin menurun. Nah, itulah konsekuensi dari permasalahan yang terjadi terhadap konseli saya. Nah, mengenai prognosis, setelah mengetahui faktor-faktor penyebab ketidakpercayaan diri dan rasa minder konseli, kemudian kami menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan. Nah, alternatif bantuan yang diberikan itu sesuai dengan masalah klien, yaitu menggunakan pendekatan kognitif dan pendekatan postmodern. Oke, selanjutnya pendekatan mengenai kognitif. Adapun salah satu teknik dari pendekatan kognitif yang akan digunakan untuk masalah ini yaitu REBT atau Rational Emotive Behavior Terapi, yang menekankan bahwa manusia itu berpikir, emosional, dan bertindak secara irasional menjadi rasional. Nah, dalam REBT itu sendiri, metode yang akan kita gunakan yaitu a conditional acceptance atau penerimaan tanpa syarat. Oke, selanjutnya mengenai SFBC. Nah, salah satu teknik lagi yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini atau mencari solusi dari masalah konseli saya yaitu dengan pendekatan SFBC, di mana pendekatan ini merupakan salah satu model konseling di masa kini yang lebih difokuskan terhadap solution task dan tidak berfokus pada problem task. Nah, sehingga konseli segera mendapatkan solusi dan masalahnya pun dapat terselesaikan. Nah, dari masalah ini juga cocok digunakan pendekatan SFBC dengan metode miracle question, yang dimana metode ini dapat membantu konseling melihat kejelasan dan keparahan masalah yang dialami konseling. Oke, nah itulah mengenai penjelasan dari analisis permasalahan bimbingan dan konseling yang terjadi pada konseli saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ternyata ada tamu ya di ruangan ibu. Dari kapan? Barusan ibu. Oh, barusan ya. Tunggu, ibu tahu Fitri ya yang dari kelas 11 IPS? Iya bu. Jadi perkenalkan, ibu ini Ibu Aulia, merupakan guru bimbingan konseling dari sekolah ini.
Boleh, Bu. Kalau boleh tahu bagaimana sih kabar Fitri hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Kedatangan Fitri di sini ke ruangan Ibu, apakah kemauan Fitri sendiri atau ada dorongan dari orang lain untuk menyuruh Fitri ke ruangan Ibu? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri, Bu. Namun, sebelumnya saya sempat dengar dari teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalahnya, maka ke ruang BK saja untuk mendapatkan bantuan dari guru BK di sini. Oke, seperti itu ya Fitri. Jadi Fitri datang di sini dengan kemauan Fitri sendiri dan ada dorongan dari orang lain. Nah, apakah sebelumnya Fitri sudah pernah melakukan sesi konseling untuk melaksanakan proses konseling kita pada hari ini ataukah baru pertama kali? Belum pernah, Bu. Ini yang pertama kalinya. Oh, jadi ini merupakan pertama kali Fitri melakukan konseling ya. Jadi Ibu mau bertanya, apakah Fitri tahu apa konseling itu? Kalau menurut saya, Bu, konseling itu berproses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah-masalah siswa, Bu. Ya, bagus sekali. Benar apa yang dikatakan Fitri, bahwa konseling itu merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang sedang menghadapi masalah ataupun sulit mengambil keputusan dari masalahnya itu, agar nanti kamu dapat memecahkan ataupun mengambil keputusan yang lebih baik untuk dirimu sendiri. Iya, Bu. Oke, jadi di sini Fitri perlu ketahui bahwa konselor itu mempunyai sebuah kode etik. Nah, di mana salah satu kode etik yang Fitri ketahui bahwa di sini konselor menjamin semua kerahasiaan yang Fitri ceritakan kepada Ibu. Jadi Fitri di sini tidak perlu khawatir karena tidak perlu khawatir apa yang Fitri ceritakan kepada Ibu, dan Ibu akan merahasiakan masalah Fitri di sini. Terima kasih, Bu. Saya merasa lega mendengarnya. Oke, baiklah. Sekarang coba ceritakan apa masalah Fitri. Masalah saya, Bu, yaitu saya tidak percaya diri dan merasa minder kepada teman-teman saya, Bu. Sekarang apa yang Fitri harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Ibu merasa sangat senang karena Fitri memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah Fitri itu sendiri. Nah, baiklah, kalau begitu Ibu akan menjelaskan sedikit dan ada hal yang perlu kita sepakati, yaitu mengenai persoalan waktu. Nah, konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan, yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Namun, jika Fitri aktif untuk mengungkapkan latar belakang dari masalah Fitri, maka jalan keluar dari masalah yang Fitri hadapi itu akan teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Nah, tetapi kalau Fitri pasif dan tertutup untuk mengungkapkan masalah Fitri, akan semakin memerlukan waktu yang lebih banyak. Nah, bagaimana pendapatmu tentang waktu yang kita sepakati? Apakah Fitri setuju? Iya, saya setuju, Bu. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Oke, baiklah kalau Fitri sudah setuju.
Nah, setelah menyepakati waktu yang telah kita sepakati tadi yang akan digunakan pada saat sesi konseling, nah sekarang coba deh Fitri menceritakan kepada ibu apa sih yang mengganggu pikiran Fitri saat ini. Jadi, begini Bu, saya di sini merupakan anak yang tinggal di perkampungan dan diterima di sekolah ini karena adanya beasiswa dari pemerintah. Saya sangat insecure dan tidak percaya diri untuk sekolah di sini, Bu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga Fitri merasa minder dan tidak percaya diri? Begini Bu, saya takut dan merasa bahwa diri saya tidak cocok dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Ya. Kebanyakan teman saya berasal dari keluarga yang kaya dan pasti mereka egois, Bu. Jadi begitu ya. Nah, kenapa Fitri memiliki pemikiran seperti itu? Jadi Bu, saya menganggap bahwa ketika saya ingin berinteraksi dengan mereka, pemikiran saya selalu bilang kalau saya tak pantas berteman dengan mereka, dan pastinya mereka pilih-pilih teman dalam bergaul dan tidak egois. Memangnya mengapa sih Fitri beranggapan bahwa teman-temanmu itu atau teman-teman di sekolahmu di sini sangat pemilih dalam memilih teman? Saya sangat minder Bu, karena fasilitas yang digunakan teman saya, dan saya merasa bahwa diri saya sangat paling rendah di antara teman-teman saya. Bu, karena teman-teman saya kebanyakan berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Oh, jadi Fitri tidak percaya diri untuk bergaul dengan teman-teman karena merasa minder dan tidak mau bergaul dengan teman-temannya ya? Iya Bu, tapi saya berharap agar pikiran saya ini dapat teratasi. Jadi apakah Fitri sudah melakukan suatu usaha agar Fitri tetap berpikir positif terhadap diri Fitri? Nah, seperti merasa tidak percaya diri karena ditekan oleh situasi lingkungan yang tidak sesuai dengan kesanggupan kamu. Iya Bu, tapi pikiran seperti itu tetap ada. Tadi Fitri mengatakan kalau tidak percaya diri, merasa minder dan tidak ingin bergaul dengan teman-teman yang ada di sini, yang ada di sekolah ini. Nah, karena Fitri beranggapan kalau Fitri lah di sini yang paling terendah di antara teman-teman Fitri dan tidak memiliki fasilitas yang cukup atau lengkap seperti teman-teman yang ada di sini. Iya juga sih Bu, tapi pikiran negatif itu selalu muncul. Fitri merasa marah tidak pada diri sendiri Fitri, pada diri sendiri kamu? Iya kadang sih Bu. Saya benar-benar bingung dengan diri saya sendiri, dan pikiran negatif selalu ada hingga membuat saya tidak ingin bergaul dengan teman-teman saya, dan saya merasa minder. Nah, kalau ibu boleh tahu usaha-usaha apa yang telah Fitri lakukan untuk menyelesaikan masalahmu sendiri? Saya sudah berusaha berpikir positif ke semua hal, tapi saya tidak bisa, tapi tetap berusaha. Bagus, sekarang coba Fitri simpulkan apa masalah yang sedang Fitri alami sekarang. Masalah yang saya alami saat ini adanya pemikiran negatif pada diri saya terhadap pergaulan yang membuat saya terjebak dengan lingkungan yang tidak cocok dengan saya, ibu, dan akhirnya saya merasa insecure dan minder, bahkan tidak percaya diri dan rasa ingin menjauh dari teman-teman. Oke, benar sekali. Lalu apa yang Fitri lakukan dalam mengatasi masalah ini? Saya harus dapat menghilangkan pikiran negatif saya terhadap teman-teman saya, Bu, karena saya beranggapan dan selalu berpikir bahwa teman saya selalu memilih teman untuk diajak bergaul sesuai dengan kastanya mereka, Bu.
Dan akhirnya saya memandang kalau mereka itu egois dan tidak mau membantu, Bu. Iya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana caramu untuk mengubah pikiran negatif Fitri itu menjadi ke pemikiran yang lebih positif ya. Itulah masalahnya, Bu. Sulit sekali rasanya. Sulit ya. Nah, kalau ibu boleh tahu, Fitri belum mencoba untuk mengubah pikiran negatif Fitri tidak? Sudah, Bu, tetapi pikiran negatif itu selalu ada, selalu terbayang-bayang di benak saya. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya, Bu? Kalau mengenai cara lain untuk mengatasi masalah Fitri itu, tentu saja Ibu akan memberikan ataupun menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah Fitri. Namun setelah saya mendengar dari cerita dan masalah Fitri, Ibu dapat memberikan alternatif yang mungkin dapat Fitri lakukan, yaitu menggunakan teknik unconditional acceptance. Nah, di mana teknik ini merupakan usaha untuk membantu konseli dalam belajar secara berbeda, mengubah pemikiran salah, mengganti dengan pemikiran yang lebih rasional. Nah, di mana penerimaan positif di sini tanpa syarat atau conditional acceptance, merupakan istilah yang digunakan oleh psikolog humanistik untuk menggambarkan teknik yang berpusat pada why. Nah, tujuannya adalah untuk merubah pikiran-pikiran tersebut yang berimplikasi terhadap dukungan penuh dan penerimaan seseorang, tidak peduli apa yang orang katakan, apa yang orang lakukan. Nah, bagaimana? Apakah Fitri sudah mengerti? Baik, Bu. Saya setuju untuk mengubah pikiran negatif saya, Bu. Oke, jadi Ibu ingin bertanya, menurut Fitri, semua teman-teman Fitri di sini egois tidak? Tidak semua sih, Bu. Karena di sekolah ini tidak semua teman-temanmu memiliki karakter egois. Jadi pasti ada saja teman-teman yang tidak memiliki sifat egois. Oke, lalu Fitri pernah berpikir nggak sih kalau Fitri memiliki kualitas dalam diri Fitri yang teman-teman kamu tidak miliki? Ya, kata orang-orang saya anak yang cerdas. Jadi kamu itu kata orang itu kamu itu cerdas. Nah, itulah kenapa kamu perlu melanjutkan pendidikanmu ke kota, karena itu alasannya. Nah, orang lain pun mengakui kualitas yang ada pada diri kamu. Masa iya kamu meragukan kualitasmu itu? Iya sih, Bu. Oke, Fitri perlu ketahui bahwa dunia pendidikan itu tidak semua teman-temanmu memiliki sifat keegoisan ataupun memilih teman dalam bergaul, dan pasti juga Fitri memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada mereka. Nah, terbukti bahwa anggapan orang-orang itu menurut Fitri itu cerdas di sekolah ini. Seperti itu ya, Bu. Berarti saya salah persepsi mengenai dunia sekolahan dan keraguan akan diri saya sendiri. Sepertinya saya harus berubah menjadi lebih positif, Bu. Iya, betul sekali. Fitri, jangan takut dan jangan meragukan diri kamu sendiri. Dan Fitri itu pasti memiliki kualitas dalam diri yang hebat. Nah, Fitri sini berhak untuk bergaul dan berteman dengan teman-teman Fitri yang ada di sini.
bahwa memiliki persepsi negatif terhadap teman-teman dan di sekolah nanti, dan saya sadar akan kualitas yang ada pada diri saya selalu berpikir negatif. Oke, jadi coba pikirkan, jika Fitri tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikiran negatif, apakah Fitri bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tidak, Bu. Saya harus berubah. Oke, jadi Fitri harus berubah. Nah, perubahan seperti apa? Boleh jelaskan kepada Ibu? Saya harus berusaha untuk tidak berpikir negatif tentang dunia sekolahan. Oke, jadi di sini Fitri berusaha untuk tidak berpikir negatif terhadap dunia, di mana Fitri tertekan oleh pergaulan teman-teman yang memiliki memiliki keuangan yang lebih cukup dibanding dengan Fitri. Oke, jadi Ibu sangat senang kalau Fitri bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Ibu akan selalu mendukung apa yang Fitri akan lakukan. Namun di sini apakah Fitri tidak menyesal dengan keputusan yang Fitri ambil? Sangat tidak, Bu. Saya tidak akan menyesal. Saya sadar harus berubah demi kebaikan diri saya, Bu. Oke, kalau begitu Fitri harus berubah dan menerima apa yang ada pada diri Fitri, karena Fitri itu memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman Fitri di sekolah. Jadi kalau Fitri sudah mengetahui permasalahan dan mampu mengatasi dan memberikan solusi sendiri kepada masalah Fitri, jadi waktu kita di sini sudah cukup, waktu konselingnya sudah cukup. Oke, jika sudah menemukan pikiran positif terhadap pergaulan teman-teman Fitri, maka mulailah untuk merencanakan bagaimana Fitri untuk tetap bisa bergaul dan menghilangkan rasa minder Fitri terhadap teman-temannya. Apakah Fitri bisa? Ya, saya yakin pasti bisa. Oke, baiklah. Hari ini sudah bisa menyelesaikan masalah Fitri sendiri. Nah, sudah dapat berpikir positif dan berpikir negatif, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang baik dan mana yang tidak. Nah, di sini Fitri berpikir untuk tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Di sini Fitri Baiklah, hari ini Fitri sudah menyelesaikan masalah Fitri sendiri. Nah, di sini Fitri juga sudah dapat berpikir positif dan berpikir negatif, menunjukkan yang mana bagus, yang mana baik, yang mana buruk. Nah, jadi di sini Nur yang awalnya berpikir tidak ingin beranggapan bahwa teman-temannya itu egois dan memiliki keuangan yang berkecukupan, dan menurut teman-teman kamu itu pemilih dalam memilih teman, sudah berubah menjadi positif. Jadi Ibu harap kamu bisa bergaul dengan temanmu dan hilangkan rasa minder yang kamu miliki. Baik, Bu, terima kasih atas masukan dan waktunya. Iya, sama-sama Fitri. Jadi bagaimana perasaan Fitri saat ini setelah melakukan sesi konseling? Saya merasa lega dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bimbingan Ibu. Oke, baiklah kalau begitu, Ibu senang mendengarnya. Nampaknya kita sudah berbincang begitu lama ya. Jadi bagaimana jika pertemuan ini kita akhiri dulu? Iya, Bu. Saya juga ada kelas setelah ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Iya, terima kasih. Oh iya, Fitri belajar apa setelah ini? Matematika. Oh, matematika ya. Belajar dengan baik ya. Iya, Bu.
terima kasih sudah berkunjung di ruangan Ibu ya, Nak. Iya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silahkan duduk, Nak. Iya Bu. Bu Fitri ya, dari kelas 11 IPS. Iya Bu. Oke, Fitri tahu nama ibu siapa? Belum tahu Bu. Oh, belum tahu ya. Jadi Ibu perkenalan. Nama Ibu di sini Ibu Aulia, merupakan guru bimbingan konseling dari sekolah ini. Iya Bu. Oke, bagaimana kabar Fitri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah kalau kabarnya baik. Nah, oh iya, kedatangan Fitri di sini apakah atas keinginan Fitri sendiri ataukah ada dorongan pihak lain yang menyuruh Fitri datang ke ruangan Ibu? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan masalahnya, maka ke ruang BK saja untuk mendapatkan bantuan dari guru BK di sini. Oh, sepertinya Fitri belum pernah ya melakukan sesi konseling ataukah baru pertama kalinya? Belum pernah Bu. Ini yang pertama kalinya. Jadi ini merupakan pertama kalinya Fitri untuk melakukan sesi konselingnya. Nah, Ibu mau bertanya apakah Fitri tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah siswa Bu. Iya, bagus sekali Fitri. Jadi konseling di sini merupakan suatu layanan yang membantu siswa yang memiliki masalah atau sulit dalam mengambil sebuah keputusan agar nantinya siswa di sini mampu memecahkan dan mengatasi masalahnya sendiri. Iya Bu. Oke, jadi perlu Fitri ketahui bahwa konselor di sini memiliki ataukah guru BK di sini memiliki kode etik yang perlu mereka pegang erat. Nah, di mana salah satu kode etik yang perlu Fitri ketahui bahwa di mana konselor di sini atau ibu sendiri akan merahasiakan apa masalah yang Fitri ceritakan kepada ibu. Apakah Fitri sudah mengerti? Ya, terima kasih Bu. Saya merasa lega mendengarnya. Oke, baiklah. Sekarang mungkin Fitri bisa menceritakan apa masalah Fitri. Masalah saya Bu, yaitu saya tidak percaya diri dan merasa minder kepada teman-teman saya Bu. Nah, sekarang apa yang Fitri harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini Bu. Oke, Ibu merasa sangat senang karena Fitri memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalah Fitri itu sendiri. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai waktu yang akan kita sepakati terlebih dahulu. Nah, konseling di sini akan memerlukan waktu sekitar 2 sampai 3 kali pertemuan. Nah, di tiap pertemuan itu memiliki atau memerlukan waktu sekitar 45 menit. Namun jika Fitri aktif mengungkapkan masalah latar belakang ataupun jalan keluar, maka sesi konseling ini tidak akan berjalan dengan cukup lama. Namun begitupun sebaliknya, jika Fitri tertutup atau pasif untuk menceritakan latar belakang ataupun masalah Fitri, bisa saja proses konseling ini akan berjalan lebih lama. Apakah Fitri setuju mengenai kesepakatan waktu yang tadi Ibu jelaskan? Ya, saya setuju Bu. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Oke, baiklah kalau Fitri setuju. Nah, setelah menyepakati waktu yang tadi kita akan gunakan, nah mungkin
Mungkin Fitri bisa menceritakan kepada ibu apa yang mengganggu pikiran Fitri sekarang ini. Jadi begini Bu, saya di sini merupakan anak yang tinggal di perkampungan dan diterima di sekolah ini karena adanya beasiswa dari pemerintah. Saya sangat bersyukur dan tidak percaya diri untuk sekolah di sini Bu. Oke, kalau boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga Fitri di sini merasa tidak percaya diri atau minder kepada teman-temannya? Gini Bu, saya takut dan merasa bahwa diri saya tidak cocok dengan lingkungan yang ada di sekitar saya. Kebanyakan teman-teman saya berasal dari keluarga yang kaya dan pasti mereka egois Bu. Apa Fitri memiliki pemikiran seperti itu? Jadi Bu, saya menganggap bahwa ketika saya ingin berinteraksi dengan mereka, pemikiran saya selalu bilang kalau saya tidak pantas berteman dengan mereka dan pastinya mereka pilih-pilih teman untuk bergaul dan juga egois. Emangnya mengapa kamu beranggapan bahwa teman-temanmu yang ada di sini itu sangat pemilih dalam memilih teman dan egois? Saya sangat minder Bu karena fasilitas yang digunakan teman saya dan saya merasa bahwa diri saya sangat paling rendah di antara teman-teman saya Bu, karena teman saya kebanyakan berasal dari keluarga yang sangat berkecukupan. Oke. Jadi Fitri tidak percaya diri untuk bergaul dengan teman-temannya itu karena adanya rasa minder dan tidak mau bergabung dengan temannya ya. Iya Bu, tapi saya berharap agar pikiran saya ini dapat teratasi Bu. Oke, jadi apakah Fitri sudah melakukan suatu usaha agar Fitri dapat berpikir positif terhadap diri Fitri sendiri? Seperti ibu kasih contoh ya, seperti tidak percaya diri karena ditekan oleh situasi lingkungan yang tidak sesuai dengan kesanggupan kamu. Iya Bu, tapi pikiran seperti itu tetap ada Bu. Tadi Fitri mengatakan kalau selalu tidak percaya diri, merasa minder dan tidak ingin bergaul dengan teman-teman Fitri yang ada di sini. Karena Fitri beranggapan bahwa Fitri lah yang paling terendah di antara teman-temannya dan tidak memiliki fasilitas yang cukup atau yang lengkap seperti teman-teman yang lain ya. Iya juga sih Bu, tapi pikiran negatif itu selalu muncul Bu. Fitri merasa marah nggak sih pada diri sendiri Fitri? Ya kadang sih Bu, saya benar-benar bingung Bu, karena diri saya selalu berpikiran negatif dan hingga membuat saya tidak ingin bergaul dengan teman-teman dan saya merasa minder Bu. Kamu merasa minder. Namun usaha-usaha apa yang telah Fitri lakukan untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri? Saya sudah berusaha berpikir positif ke semua hal, tapi saya tidak bisa Bu. Tapi saya harus tetap berusaha. Bagus. Sekarang coba Fitri simpulkan apa masalah yang Fitri alami sekarang. Masalah yang saya alami yakni adanya pemikiran negatif pada diri saya terhadap pergaulan yang membuat saya terjebak dengan lingkungan yang tidak cocok dengan saya Bu, dan akhirnya saya merasa insecure dan minder, bahkan tidak percaya diri dan merasa ingin menjauh dari teman-teman. Oke, baiklah kalau begitu terlebih dahulu Fitri hendaknya dapat menetapkan dengan jelas tujuan yang ingin Fitri capai dan merumuskan tujuan itu harus mempertimbangkan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahanmu ini. Ya benar, dia terlibat hanya diri saya sendiri. Oke, jadi yang terlibat hanya diri Fitri saja ya.
Nah, benar sekali. Lalu apa yang Fitri lakukan dalam mengatasi masalah Fitri? Saya harus menghilangkan pikiran negatif saya dan terhadap pergaulan dan keraguan pada diri saya, Bu. Ya, tetapi di sini yang lebih penting adalah bagaimana cara kamu untuk mengubah pikiran negatif kamu itu menjadi pikiran yang lebih positif ya. Ya, itulah masalahnya, Bu. Sulit sekali rasanya, Bu. Jadi kamu sulit untuk merubah pikiranmu ke hal yang lebih positif ya. Jadi kalau boleh tahu apakah Fitri belum pernah mencoba untuk mengubah pikiran negatif Fitri? Sudah, Bu, tetapi pikiran negatif itu selalu ada dan selalu terbayang-bayang di benak saya, Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya ini, Bu? Oke, tentu saja Ibu akan membantu memberikan alternatif kepada anak Fitri. Nah, setelah Ibu mendengar cerita dari masalah Fitri, jadi Ibu dapat memberikan alternatif yang cocok dan bisa Fitri lakukan dan Fitri gunakan. Nah, adapun alternatif yang Ibu sarankan itu mengenai teknik miracle question atau pertanyaan ajaib. Nah, di mana teknik ini merupakan sebuah pertanyaan keajaiban yang meminta konseli untuk mempertimbangkan suatu keajaiban ataupun kemungkinan-kemungkinan di masa depan saat masalah konseli tidak ada. Nah, bagaimana pendapat Fitri? Baik, Bu. Saya setuju untuk mengubah pikiran negatif saya, Bu. Baik, jadi coba Fitri bayangkan jika Fitri mengalami suatu keajaiban besok, yakni seperti memiliki di mana teman-temanmu ingin berteman kepada kamu tanpa melihat status keuangan kamu, apakah kamu merasa senang atau bagaimana sih perasaan kamu? Wah, pastinya senang sekali, Bu. Oke, kalau senang sekali, nah selanjutnya selanjutnya bayangkan jika keajaiban selanjutnya itu teman-teman Fitri sangat dekat dengan Fitri. Apakah Fitri bangga, senang, atau bagaimana perasaan Fitri? Saya sangat senang. Oke, jadi Fitri sangat senang ya. Nah, jadi sekarang mungkin Fitri bisa bayangkan jika di persekolahan ini apakah semua teman-teman Fitri itu egois atau tidak sih? Pasti saya berpikir semua teman saya berperasaan egois dan selalu ceria. Jadi itu kenapa Fitri pantas untuk sekolah di sekolah ini, karena Fitri itu bisa dibilang orang-orang di sana mengatakan kalau Fitri ini cerdas. Nah, bagaimana? Apakah perkataan Ibu benar? Ya, betul sekali, Bu. Oke, jadi Fitri perlu ketahui bahwa jika Fitri bersekolah di sini, Fitri perlu menggapai cita-cita Fitri, selalu bergaul dengan teman-teman Fitri, menghilangkan rasa minder Fitri, dan selalu percaya diri akan kekurangan dan kelebihan yang ada pada Fitri, karena Fitri sendiri memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-teman yang ada di sini.
Jadi di sini Fitri tidak perlu takut dan tidak perlu ragu, tidak perlu merasa minder untuk bergaul dengan teman-teman yang ada di sekolah Fitri, karena percayalah bahwa Fitri itu memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Fitri. Seperti bahwa dimana orang memandang kalau Fitri ini merupakan anak yang cerdas. Saya sadar bahwa jika saya bergaul dengan teman-teman saya dan saya berpikir bahwa tidak semua teman saya egois atau memilih teman. Ya, jadi Fitri sudah paham kalau Fitri sadar apa yang Fitri pikirkan tadi itu merupakan pemikiran yang tidak benar. Jadi di sini Fitri sudah bisa berpikir ke lebih positif bahwa sekarang Fitri itu beranggapan teman-teman Fitri itu tidak egois, tidak semua teman-teman egois, dan tidak semua juga teman-teman di sekolah ini memilih dalam pertemanan. Nah, jadi coba pikirkan, jika Fitri tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif, nah apakah Fitri dapat mencapai apa yang Fitri inginkan saat ini? Tidak, Bu. Saya harus berubah. Oke, Fitri harus berubah. Nah, kalau boleh tahu perubahan apa yang Fitri lakukan, mungkin bisa jelaskan kepada Ibu. Saya harus berusaha untuk tidak berpikir negatif lagi, Bu, tentang dunia pergaulan teman-teman saya. Dan ternyata jika saya bayangkan begitu menyenangkan. Dengan langkah ini membuat perubahan yang sangat besar dalam hidup saya, Bu. Oke, alhamdulillah kalau Fitri bisa berubah dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, Ibu akan selalu mendukung dan mensupport Fitri apapun yang Fitri akan lakukan ke depannya. Namun Ibu mau bertanya satu hal, apakah Fitri tidak menyesal dengan keputusan yang Fitri ambil tadi? Sangat tidak, Bu. Saya tidak akan menyesal dan saya sadar harus berubah dari pernikahan saya, Bu. Oke, jadi Fitri itu tidak menyesal dengan keputusan yang Fitri tadi berikan atau Fitri ambil. Namun, mungkin rupanya waktu kita sudah hampir habis untuk hari ini. Jadi, mari kita memanfaatkan waktu yang tinggal sedikit ini ya, Fitri. Iya, Bu. Oke. Jadi Fitri sudah harus mempersiapkan diri untuk terus bergaul kepada teman-teman Fitri dan menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri Fitri seperti rasa minder kepada teman-teman. Jadi mulailah bergaul dengan teman-teman Fitri. Apakah Fitri bisa? Ya, saya yakin pasti bisa, Bu. Oke, baik. Kalau hari ini Fitri sudah bisa menyelesaikan masalah Fitri sendiri dan sudah mampu berpikir positif dari berpikir negatif terhadap pergaulan ataupun anggapan Fitri tentang teman-teman Fitri yang egois itu, karena Fitri beranggapan kalau temannya itu memiliki ekonomi yang berkecukupan dibandingkan dengan Fitri. Nah, selanjutnya Ibu harap Fitri dapat menjadi lebih baik dan sering bergaul dengan teman-teman tanpa memandang strata keuangan yang teman-teman Fitri miliki dan tidak merasa minder lagi. Ya, baik, Bu. Terima kasih atas masukan dan waktunya, Bu. Oke, ya, sama-sama Fitri. Nah, Ibu mau bertanya lagi.
masih ada waktu sedikit. Bagaimana sih perasaan Fitri saat melakukan sesi konseling ini? Alhamdulillah, saya merasa lega dan saya tahu apa yang harus saya lakukan berkat bimbingan ibu ini. Oke, baiklah. Kalau begitu nampaknya kita sudah berbincang dan sudah melewati waktu kesepakatan konseling yang akan kita lakukan tadi. Jadi mungkin pertemuan hari ini Ibu akhiri ya. Iya Bu, saya juga ada kelas setelah ini. Saya ucapkan terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Oh iya. Setelah ini belajar apa ya? Bahasa Indonesia Bu. Oh, belajar bahasa Indonesia ya. Oke, belajar yang baik ya Fitri. Iya Bu. Terima kasih sudah berkunjung di ruangan Ibu.